kepada pastor, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Stella Maris Kudus. Sebelum memulai perayaan ini, mohon semua alat komunikasi dinonaktifkan agar kita dapat merayakan perayaan ini dengan hikmat. Pada hari ini, gereja merenungkan sengsara dan wafat Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghampakan dirinya dengan sengsara dan wafat di salib untuk menyelamatkan kita semua dari kegelapan dosa. Pada hari ini, gereja tidak merayakan Ekaristi. Gereja memusatkan seluruh perhatiannya pada permenungan sengsara dan wafat Tuhan pada kayu salib dengan perayaan sabda, pemakluman kisah sengsara Tuhan, penghormatan salib, dan persatuan mesra dengan Kristus dalam komuni kudus. Mohon perhatian umat terkasih untuk beberapa hal yang menyangkut tata ibadat Jumat Agung sebagai berikut. Kisah sengsara Tuhan. Pada saat Yesus wafat, umat dimohon untuk berlutut, dan setelah berlutut, umat dimohon untuk berdiri hingga kisah sengsara Tuhan selesai. Doa umat meriah. Saat ajakan, berlututlah kita. Umat dimohon untuk berlutut sejenak, dan ajakan, berdirilah. Umat dimohon untuk berdiri. Penghormatan salib suci. Saat salib diangkat dan imam melakukan, lihatlah kayu salib. Umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan, marilah kita sembah. Untuk penghormatan salib suci, umat dapat mencium salib, menundukkan kepala, berlutut, atau menyentuh salib. Setelah upacara mengenang sengsara Tuhan selesai, umat meninggalkan gereja dalam keheningan dengan lebih dulu berlutut atau membungkuk ke arah salib suci. Ibadat siang hari ini dipimpin oleh Pastor Tarsisius Siswanto MSc. Kantor kolektor kedua hari ini untuk Tera Samena, petugas pur dari wilayah 3 Santo Yosef. Mari kita bangkit berdiri.
Putramu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lain. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lain. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengagungkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tadi, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia pernah pula dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, dan masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merembukannya dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan maju, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membiarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pilih. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tata kelahiran ilahi dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.